Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesehatan pada kesempatan kali ini, dan karena kesehatan itu sangat berharga begitu ya, kita diberikan nikmat kesehatan itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita mendapatkan nikmat sehat ini, kita manfaatkan dalam rangka untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara ibadah, dengan cara amaliyah-amaliyah yang lain, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ini untuk mengkaji ayat-ayatnya, yang mudah-mudahan ini memberikan satu peningkatan keimanan kepada kita, ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka bersama-sama majelis kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang hikmah ujian ya. Surat Al-Baqarah 155 157 gitu. Kalau fikih terus nanti bosan ya. Mungkin minggu depan kita fikih lagi begitu. Ini terkait dengan masalah hikmah gitu. Mari kita baca terlebih dulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim
فيهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. وأولئك هم المهتدون. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menika surat Al-Baqarah ayat 155 157. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama terkait dengan ujian. Allah menika pasti menguji kita. Tidak mungkin kok tidak menguji. Karena ujian menika adalah sebagai sarana untuk mengetahui tentang keimanan, bobot keimanan, tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu akan diberikan ujian. Apakah itu orang yang beriman, apakah itu orang kafir, semuanya diberikan ujian. Orang kafir diberikan ujian untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah. Bagi orang yang beriman diberikan ujian dalam rangka untuk mengokohkan keimanan, untuk membuktikan keimanan, apakah imannya itu palsu ataukah imannya benar betul benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan begitu. Walanabluwannakum. Ini lamnya itu lam taukid, wala dan sungguh. Kemudian ditegaskan lagi dengan nun taukid itu. Wannakum, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Ini sifatnya fiilnya itu mudhari' itu lil hal wal mustaqbal, untuk sekarang dan yang akan datang. Artinya Allah itu akan terus menguji, sifatnya begitu. Terus menguji hambanya itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita kok mendapatkan ujian, berarti Allah itu masih sayang kepada kita. Jadi kita mendapatkan ujian itu Allah masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan corona gitu ya, yang ditakuti oleh banyak orang itu kepada kita, itu ujian kepada kita. Artinya dengan corona yang begitu itu kan kehidupan kita itu banyak yang menjadi berantakan. Ekonomi kita hancur. Ya, pekerjaan kita yang pada awalnya punya menjadi tidak punya. Ya kan? Banyak hal itu. Gara-gara corona menika banyak pengangguran Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang di PHK. Ya, biasanya dagang yo lancar jadi tidak lancar. Biasanya ke pasar itu yo laris jadi ora laris. Nah, itu kan karena corona itu ujian kepada kita untuk mengingatkan kepada kita. Artinya bahwa yang selama ini mungkin kita bangga-banggakan itu dengan dikasih penyakit yang semacam itu, diberikan wabah yang semacam itu, oh ternyata ya apa yang kita banggakan itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pengingat kepada kita semua. Dan semua orang mengalami itu. Oleh sebab itulah maka disinilah kita dituntut untuk bersikap sabar itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kalau kita baca munasabahnya. Munasabah ini hubungan keterkaitan ya. Dengan ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang sebelumnya ayat 1 berapa? 153, 154 itu kan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengungkapkan wala nabluwannakum itu Allah mengungkapkan ngeten niki, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian itu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Itu bicaranya Allah di dalam ayat yang sebelumnya itu juga terkait dengan masalah sabar dan ibadah. Allah perintah itu
kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, minta tolong kalian itu. Jadi Allah menika perintah kepada kita untuk minta tolong kepada Allah. Karena Allah itu sangat suka ketika kita memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan itu kan syaratnya ibadah. Sholat, zikir, dongo, itu sarana pertolongan yang dapat kita gunakan dalam rangka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita memohon pertolongan dengan cara sabar, dengan cara sholat. Sholat disebutkan secara khusus, dengan cara ngibadah, sholat dengan cara sabar. Nah, menikah. Jadi ibadah untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya pun nggih sabar. Dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus sabar. Ini kesabaran itu. Nggih. Taat kita kepada Allah juga membutuhkan kesabaran. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 154, Allah menyatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian itu mengatakan kepada orang-orang yang mati, yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amwat. Mereka itu telah meninggal. Enggak. Orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mati, tidak meninggal. Begitu. Mereka kembali. Ya, kembali, bukan meninggal. Karena apa? Karena jalan hidup mereka itu akan dikenang oleh Allah, dikenang oleh para makhluk lain, para malaikat, juga dikenang oleh orang-orang yang ada di dunia. Asarnya, bekasnya menika akan begitu luar biasa bagi kehidupan kita, orang-orang yang ditinggalkan dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meninggal pada esensinya, tetapi mereka itu tetap hidup ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan bal ahya, tetapi mereka itu tetap hidup, lestari ya, walakin la tashurun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini Allah di dalam ayat yang sebelumnya itu berbicara satu terkait dengan masalah ketaatan. Ya, ketaatan perintah kita kepada Allah dengan cara ibadah menika, menjalankan ibadah ya dan seterusnya menika. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Dan yang kedua terkait dengan perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah ada yang meninggal, tapi juga ada yang masih hidup. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian membutuhkan kesabaran. Ya, untuk taat kepada Allah butuh sabar. Untuk sampainya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga butuh kesabaran. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kesabaran. Maka kemudian ayat berikutnya ini Allah menggandengkan ada lagi yang butuh kesabaran. Apa itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Maka sungguh kami akan menguji kalian itu dengan sesuatu yang menimbulkan rasa takut, cemas. Nah, itu. Ini sifatnya umum Bapak Ibu sekalian. Tapi ada ulama al-khauf menika adalah terkait dengan peperangan, konflik. Begitu. Di mana-mana kan sekarang banyak konflik ya, Bapak Ibu sekalian. Papua ya wonten konflik. Ya di Timur Tengah ya banyak konflik. Di mana-mana banyak konflik. Itu menimbulkan rasa takut yang begitu luar biasa. Maka karena rasa takut itu banyak pengungsi di mana-mana. Eksodus keluar dari daerahnya dalam rangka untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan nyawanya itu tadi. Karena takut yang begitu rupa. Mereka nggak punya senjata, sementara yang lain punya senjata. Takut eksodus. Ya peristiwa Rohingya itu kan.
ya terjadi pembunuhan massal, genosida itu kan banyak yang kemudian eksodus, yang ke Aceh, yang ke Australia, yang ke India, ada yang ke Bangladesh dan sebagainya dan seterusnya itu. Karena ketakutan, rasa takut, konflik, peperangan, macam-macam itu menimbulkan rasa takut kepada kita sebagai manusia. Jadi takut menimbulkan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dalam suasana yang damai ngeten iki, takutnya bukan karena peperangan. Kalau sekarang kita takutnya karena corona, ya kan? Takut kita. Makanya kita karena takut itu menggunakan perlindungan diri berupa masker. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, ini ki dalam rangka karena kita takut yang semacam itu dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati menggunakan masker di mana saja berada kita gunakan ini. Ya, kita gunakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan diri kepada kita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini takut memang sesuatu hal yang wajar dalam rangka untuk menghindarkan diri dari segala bahaya itu tadi. Maka ya kita tidak masuk dalam ranah yang berbahaya itu tadi. Tetapi kita mencoba untuk memproteksi diri supaya diri kita itu aman dari rasa takut menika. Sehingga kita tidak ya dalam rangka untuk menghindari jangan sampai tertular kan begitu. Kalau tertular kan kita harus mengisolasi diri selama 14 hari kan ya susah menika kan. Biasanya kita bisa mencari nafkah, cari duit ke pasar, ke ladang ora iso. Harus di rumah 14 hari itu kan nyenguk ning omah kan ya ora enak. Walaupun rasanya sehat. Ya kadang-kadang orang yang tertular menika kan ya sehat wae, ketoke ya sehat, bergas. Tapi ada virus di dalam tubuhnya itu yang kalau dia itu berinteraksi dengan pihak lain maka akan menularkan orang. Yang membahayakan kan orang yang yang rentan. Ya kan? Orang yang rentan ya kena penyakit ketular maka semakin memperparah penyakit yang bersangkutan itu. Nah itu kan. Maka kita harus memproteksi diri itu dalam rangka untuk melindungi diri kita dan juga lingkungan kita, orang lain yang berinteraksi dengan kita itu Bapak Ibu Saudara. Tidak sekedar kita, tapi juga orang lain. Makanya pakai masker, di mana-mana pakai masker ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Ya sementara waktu setahun 2 tahun memang Allah sedang menguji begitu kok. Ya. Menguji begitu, jangan sampai kok kita itu sakit. Kalau kita sakit kan ya susah, jadi susah, ya kan? Merepotkan diri kita, merepotkan anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita dan seterusnya. Kalau kita sudah terkena sakit itu banyak, bukan diri kita saja yang repot, tapi juga banyak orang yang juga repot. Maka kita berusaha untuk memproteksi diri itu tadi. Minal khauf, ya rasa takut menika. Takut. Ya. Ini sesuatu yang wajar, sifat yang wajar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan rasa takut menika kita berhati-hati. Allah itu memberikan ancaman surga dan memberikan ancaman neraka, siksa api neraka kan untuk menakut-nakuti kita nggih. Ya, tujuannya untuk menakut-nakuti kita supaya kita itu takut. Dengan siksa itu kemudian kita berhati-hati untuk menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa takut itu supaya kita juga berhati-hati. Berhati-hati itu ada suatu hikmah bagi kita. Dari rasa hati-hati itulah kemudian kita dengan akal pikiran kita bisa menciptakan ini, alat proteksi ini, alat perlindungan ini, perlengkapan ini, itu. Sehingga kemudian peradaban kita menjadi naik, meningkat. Ngoten. Kita dulu nggak pernah berpikir tentang masalah napa sing jenengane napa niki? Masker. Nggak pernah berpikir menika. Dulu mungkin ya nggak ada gunanya. Hanya orang-orang kesehatan saja yang ngerti tentang masker menika. Tetapi sekarang kita sudah terbiasa memakai masker, ngerti fungsinya, manfaatnya, itu kan. Sehingga kemana-mana kita itu pakai motor biasanya nggak pakai masker, sekarang pakai masker dan seterusnya. Itu salah satu salah satu hal yang mungkin merubah kebiasaan kita dan juga
bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan mungkin juga inovasi-inovasi yang lain yang terkait dengan masalah kesehatan itu juga memberikan banyak nanti dampaknya, manfaatnya itu kepada kehidupan kita. Tapi kalau kita berpikir, kalau kita mau memikirkan tentang ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini rasa takut. Rasa takut. Minal khauf, minal khaufi. Kemudian yang kedua walju', walju' dari rasa lapar, kekurangan makan minum, dengan bahasa lain pangan, kekurangan pangan, diuji dengan kekurangan pangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai bangsa yang beruntung. Ibaratnya menanam apa saja pas tumbuh gitu ya. Kalau Bapak Ibu di Afrika, di Timur Tengah menika, nanam nggak sembarangan nanam Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa di Timur Tengah di nanam singkong aja sulit itu. Di tanah pasir nggak pernah ada hujan. Hujannya setahun sekali itu. Jadi susah. Ya, kayak di Mekah itu yang ada ya cuman kurma, karena karena itu yang bisa bertahan. Ya, mungkin di tempat-tempat basah yang lain di Madinah itu bisa untuk anggur, untuk yang lain, ya. Tetapi itu cuman sekali setahun. Waktunya itu ya musim musim-musim begini ini, mulai tanam itu biasanya. Ya. Tapi kalau sudah musim panas itu selama 7 bulan, 8 bulan itu lebih lama itu musim panasnya itu. 8 bulan. Paling-paling yang bisa digunakan 3 bulan, 4 bulan itu untuk tanam. Selebihnya itu musim panas semua itu. Kalau di kita kan hampir 12 bulan itu bisa untuk kita gunakan, manfaatkan untuk tanam yang lain-lain itu. Nah, ini satu suatu berkah bagi kita. Oleh sebab itu maka di beberapa wilayah itu Bapak Ibu sekalian, itu banyak orang yang kekurangan gizi. Di Afrika itu luar biasa itu. Di Afrika itu. Jadi kalau pada saat-saat tertentu itu kan banyak orang yang kelaparan. Orang kelaparan makan 3 hari, menemukan makan 3 hari itu sudah beruntung. Kadang-kadang seminggu Bapak Ibu sekalian. Tiap hari minum cuman minum. Ya. Nggodok pokoknya apa saja yang masih hidup itu digodok, dimakan kalau ada. Bahkan ada di beberapa tempat yang sampai makan tanah. Saking nggak ada pangan, susahnya begitu luar biasa. Saya pernah diceritakan ketika kelaparan di Kenya, di Ethiopia itu begitu luar biasa itu penderitaan itu, karena nggak ada suplai makanan sama sekali. Orang-orang tua, anak-anak kecil itu banyak yang meninggal dunia karena nggak bisa bertahan. Ya, seminggu nggak dapat makanan, asupan makanan, secara otomatis mereka meninggal dunia. Jadi mati kelaparan, bukan mati karena penyakit, tetapi mati karena tidak mendapatkan asupan makanan. Itu kan mengerikan sekali. Jadi tubuhnya itu tinggal berbalut kulit dan tulang, nggak bisa berjalan, nggak bisa kemana-mana. Ini waljo, diuji yang demikian itu. Ya. Nah, ini sebagai suatu iktibar kepada kita. Ya, apakah kita mampu untuk bisa belajar dari fenomena kelaparan yang semacam itu ataukah tidak? Artinya kalau kita belajar, artinya bagaimana kita itu bisa terus menanam. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kan diajarkan bahwa supaya kehidupan kita lestari itu kita diajarkan untuk sebisa mungkin menanam apa saja, maka insya Allah akan bisa memanen. Di dalam surat Al-Baqarah itu di dalam ayat 31
Itu kan cerita Nabiullah Adam ya. 35 kalau nggak salah ya. 35 itu. Bala taqraba hadhihi syajarah. Itu kan? Dulu saya pernah menyampaikan itu. Hei Adam. Kan Adam itu di surga itu kan wakula minha raghadan haitsu syi'tuma. Jadi makanlah kalian berdua itu di surga ini semaumu. Tetapi ingat wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat janganlah kamu mendekati pohon ini. Itu lambang kehidupan Bapak Ibu. Pohon itu lambang kehidupan. Kita nggak boleh kok kemudian menebang pohon semaunya. Ibaratnya ngoten niku. Karena apa? Itu bisa melestarikan kehidupan. Dengan menebang pohon semaunya, kalau sekarang itu pembalakan ya. Pembalakan hutan di mana-mana itu. Itu mengakibatkan Nabi Adam terusir dari surga. Karena apa? Karena mendekati pohon itu untuk memanfaatkan pohon itu. Ini pelajaran lingkungan hidup yang begitu rupa. Tetapi kita jarang membaca itu. Ya, pelajaran lingkungan hidup kepada kita. Artinya ya kita itu ya memanfaatkan sewajarnya saja. Tidak kemudian kita memanfaatkan alam itu dieksploitasi demikian rupa itu sehingga kemudian alam itu habis. Sementara kita nggak mau investasi di alam dengan cara menanam dan lain sebagainya itu tadi, tapi hanya kita mengeksploitasi alam itu. Akibatnya apa? Menjadi neraka. Nabi Adam terusir dari surga, hidupnya terlunta-lunta. Ya sama seperti kita, kalau kita itu kok kemudian tidak friendly, tidak bersahabat dengan alam, ya, maka ya alam itu akan kemudian membalas perilaku kita itu. Karena alam itu rusak, maka dampaknya kepada kita. Alam yang biasanya menyediakan makanan untuk kita, tidak lagi menyajikan dan menyediakan makanan untuk kita. Karena habis semua. Akhirnya apa? Maka kita berdampak menjadi orang-orang yang lapar, kekurangan makanan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi fenomena kekurangan makanan itu memberikan satu pembelajaran kepada kita. Untuk kita orang-orang yang beriman itu bisa berinovasi bagaimana kita supaya tidak menjadi orang-orang yang lapar itu tadi, memanfaatkan alam yang sewajarnya. Kita sergap nanam. Boten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian punya lahan, tanah kosong, jangan dibiarkan tanah kosong eman-eman, ditanami apa pohon atau apa. Manfaatkan, karena nanam itu akan memberikan sesuatu yang begitu rupa. Jangan sampai kok dibiarkan berumput saja ngoten nggih. Tapi tanam apa saja. Insya Allah kalau kita itu mau nanam itu insya Allah akan memberikan manfaat. Ya itu salah satu pelajaran yang sangat berharga dengan fenomena kelaparan di mana-mana itu begitu Bapak Ibu sekalian. Okay. Kemudian wanaksi minal amwal, ya, wanaksin dan kekurangan minal amwali dari harta benda, wal anfusi dan jiwa. Kekurangan dari harta benda Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Menungso menika kita kan memang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beramal, bekerja. Bekerja itu kan kemudian dampaknya hasilnya kita memperoleh harta ya, mendapatkan harta. Ya, dari bekerja itu mendapatkan harta. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi harta yang kita miliki itu tidak kemudian terus bertambah, tidak. Harta yang kita miliki itu kadang-kadang ya mungkret, habis. Ya, habis. Macam-macam, habisnya harta itu karena macam-macam. Banyak hal. Ya, banyak sebab. Ya karena kita kurang pinter memanage harta. Kita memanfaatkan harta tapi kita malas untuk bekerja. Ada juga begitu. Ada macam-macam. Ada karena faktor
bencana, gitu kan? Karena faktor bencana yang pada awalnya kita punya apa saja, habis harta kita hanya dalam waktu yang sekejap, begitu. Peristiwa peristiwa gempa bumi wonten Yogya menika. Ada baru bangun rumah anyar, tingkat, mobilnya bagus, apik. Kena bencana gempa bumi, roboh semua. Habis, padahal kredit yang bank orang kebayang. rumahnya roboh, mobilnya keblekan omahe, kena musibah menika, kreditnya belum selesai. Itu kan seketika. Itu salah satu musibah. Ya. Belum lagi umpamanya kerabat yang lain meninggal karena faktor kena bencana yang semacam itu. Itu salah satu ujian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi harta yang kita miliki tidak selamanya langgeng lestari, tidak. Harta menikah hanya titipan. Itu perlu dikatakan. Kalau kita harta menikah cuman titipan saja, maka ketika kita mendapatkan musibah ya sudah, kita legowo. Coba Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan musibah yang semacam itu, habis harta kita, kalau kita gak legowo kan malah bikin wah, stres, depresi, stres meninggal. Maka memang harta ini titipan dari Gusti Allah, ya sudah diambil oleh Gusti Allah. Dia tetap gembira saja, senang saja, legowo hati, artinya senang, bisa bekerja kembali, bisa menikmati hidup lagi. Tetapi kalau tidak begitu, dia tidak bisa menikmati hidup, cuma getuni apa yang sudah hilang. Sesuatu yang sudah hilang itu digetuni. Nah, kalau sesuatu yang sudah hilang digetuni ya percuma saja kan, nggak akan kembali lagi. Ya sudah hilang itu, ya sudah, yang hilang itu ya sudah, biarkan hilang saja begitu. Nggak akan kembali kok. Buat ditangisi 7 hari 7 malam nggak akan kembali lagi. Ya sudah, biarkan saja. Yang hilang itu biarlah hilang. Nggak perlu kita itu nangis. Ya sudah, selesai lah. Kita hidup ke depan gembira saja. Karena itu milik Allah, Allah mengambilnya, kita pasrah, kita rela dengan musibah yang ada yang semacam itu. Itu plong Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya hati yang semacam itu, kita plong. Kita gembira itu. Ya kan? Kalau kita memikirkan, walah, sesek gitu. Waduh, ini tanggungan gini, kok sekarang ini cuma isinya nangis. Nek wis nangis ora iso kerja. Susah, bikin susah sendiri itu. Ya, susah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Wal anfusi, kekurangan jiwa. Nah, kekurangan jiwa niku kerabat, orang tua kita, anak-anak kita. Itu kan dengan kematian. Ada yang kena penyakit, meninggal dunia. Ya kan, biasanya berkumpul sudah berkurang. Di meja makan ketika berkumpul bisa bersama-sama, hilang satu. Itu kan rasanya luar biasa di dalam hati kita. Tetapi kita sebagai orang yang beriman mengembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali kepada Allah. Kita doakan yang kembali menikah adalah mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang layak. Kita mendoakan mereka untuk mendapatkan tempat yang layak. Nah begitu. Jadi sikap legowo menika. Jadi kita dukanya itu tidak secara terus-menerus berduka. Nah begitu. Tetapi kita pasrah kepada Allah. Memang kita ini sesuatu yang tidak langgeng, tidak lestari, terus-menerus ada, tidak. Semuanya pasti akan mengalami yang semacam itu. Kematian itu pasti akan menjemput kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian itu di istana besi, ya, maka yang namanya kematian itu pasti akan menjemput kita. Kita bersembunyi di mana saja, kematian itu pasti menjemput kita. Jadi tidak ada yang kematian itu kok bisa dihindari, tidak. Ya. Begitu. Jadi semuanya akan mengalami itu semua. Oleh sebab itu maka ya kita harus berpasrah diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya berdoa saja. Kalau kita meninggal menika adalah dalam keadaan husnul khotimah. Di mana saja. Orang mati kan di mana-mana bisa terjadi, kan? Bisa di tempat tidur, bisa sedang di ladang, bisa sedang ibadah. Ada orang yang sedang dalam